Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan pendekatan behavioral dalam setting pendidikan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi yang akan disampaikan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Fitriani, lalu ada Alisa Zahra Sadia, Hidayatullah, Adinda Regina Putri, dan Aulia Anissa. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan teori behavioral. Stephen Jay pada tahun 1985 menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku dan juga terapi perilaku. Sedangkan menurut Carlton, pada tahun 1971 istilah ini dikenal dengan behavior therapy, behavior counseling, reinforcement therapy, behavior modification, dan contingency management. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah behavior modification. Nah, di kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku terjadi secara paralel atau secara bersamaan. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Bahtref dengan instrumental conditioningnya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Anissa Fitriani. Pavlov mengungkapkan berbagai kegunaan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti histeria, absensional, neurosis, dan paranoid. Perkembangan ini diperkuat dengan tulisan dari Joseph Wolf pada tahun 1958 dalam bukunya Psikoterapi by Reciprocal Inhibition yang menginterpretasi dari perilaku neurotis manusia dengan inspirasi dari Pavlovian dan Julian, serta memberikan rekomendasi teknik khusus dalam terapi behavior, yaitu desensitisasi sistematis dan pelatihan asertivitas. Pada tahun 1960-an muncul gagasan baru yang mengungkapkan tentang terapi behavior dan neurosis oleh Eysenck yang pada akhirnya berpengaruh besar pada Principle of Behavior Modification dari Bandura pada tahun 1969. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dan mengubah tingkah laku. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh Alisa Zahra. Baik, behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks demikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku adalah akibat dari proses belajar yang salah. Oleh karena itu,
Perilaku tersebut dapat diubah dengan mengubah lingkungan lebih positif sehingga perilaku menjadi positif pula. Perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Selanjutnya ada bagian C, implikasi pendekatan atau teori behavioral terhadap pendidikan. Teori behavioral sama dengan teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan contemporary behaviorist. Memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respon yang tepat dari berbagai respons yang mungkin bisa dilakukan. Teori ini menggambarkan bahwa tingkah laku siswa dikontrol oleh kemungkinan mendapat hadiah eksternal atau reinforcement yang ada hubungannya antara respon tingkah laku dengan pengaruh hadiah. Baik, di sini terdapat gambar yang dimana gambar ini menggambarkan bahwa siswa A suka mengganggu, otomatis siswa A ini lebih cenderung menjadi siswa yang pengacau. Sedangkan siswa B merupakan siswa yang sering suka menyendiri. Otomatis siswa B ini merupakan siswa yang pendiam. Sedangkan siswa C merupakan siswa yang aktif membaca buku dan rajin atau suka bermain komputer. Maka otomatis siswa C ini cenderung paham banyak hal dan terampil dalam bermain komputer. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Adinda Regina Putri. Dengan hormat disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Dari ilustrasi gambar di atas dapat kita pahami bahwa siswa dengan sikap A suka mengganggu dan temannya menanggapi obrolan dia, maka kondisi tersebut akan senantiasa menjadikan siswa tersebut memiliki sikap sebagai pengacau. Sebaliknya, pada contoh B, karena lingkungan tidak memberikan penguatan terhadap sikap atau tingkah laku siswa, kondisi ini menjadikan siswa berperilaku sebagai seorang pendiam. Sedangkan pada contoh C, siswa yang berada dalam lingkungan berupa ketersediaan sumber belajar, baik berupa buku, majalah, komputer, dan sejenisnya, sehingga hal ini memberikan penguatan pada diri siswa. Maka hal ini menjadikan siswa paham, mengerti, dan terampil dalam menggunakan sumber belajar tersebut. Dan selanjutnya ada contoh penerapan pendekatan behavioral dalam pendidikan formal. Tujuan pembelajaran menurut behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan ke kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut, menurut pemaparan dari Thorndike. Salah satu contoh pembelajaran behavioral adalah pembelajaran terprogram, di mana pembelajaran terprogram ini merupakan 11 pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran applied conditioning yang dibawa oleh Skinner. Dalam chart melibatkan beberapa prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran terprogram, materi dibagi menjadi frame-frame secara berurutan yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh siswa. Pada zaman modern, teori behavioral berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint, yang materi disampaikan telah disusun secara rinci, sedangkan pada multimedia disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan
Skinner, di mana Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine, yang memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon peserta didik terhadap stimulus atau rangsangan. Implementasi atau pengaplikasian behavioral dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran siswa menunjukkan tingkah laku, kompetensi yang harus disiapkan. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik yang diharapkan dari peserta didik, dan yang kedua, merencanakan pembelajaran yang akan diajarkan oleh pengajar sesuai dengan kondisi dan harapan dari